Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, yaitu perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Pada tujuan pembelajaran ini, yang pertama yaitu meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, serta menyajikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, marilah kita pelajari dari yang pertama, yaitu perilaku jujur. Dari pengertiannya, pengertian perilaku jujur yaitu jujur adalah lurus hati, ikhlas, tidak curang, dan tidak berbohong. Kesesuaian antara isi hati, lisan, dan perbuatan. Selanjutnya, dalil perilaku jujur yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Selanjutnya, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mas Ari adalah seorang penjual di sebuah pasar. Dalam hal menakar barang jualannya, Mas Ari selalu berusaha untuk tidak sedikit pun mengurangi ukuran timbangannya. Karena Mas Ari sadar bahwa segala perbuatan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat Mas Ari menimbang timbangannya, tidak ada yang mengetahuinya, termasuk si pembeli, akan tetapi Mas Ari tidak mau sedikit pun melakukan kecurangan. Nah, yang kedua yaitu perilaku amanah. Pengertian perilaku amanah menurut KBBI, amanah artinya sesuatu yang dipercayakan pada orang lain. Perilaku amanah berarti menjaga atau menyampaikan segala sesuatu yang diberikan kepadanya untuk disampaikan kembali kepada orang lain. Nah, dalil amanah itu terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dasar yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya." Selanjutnya, contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jabatan adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab. Seseorang yang menjalankan amanah harus siap saat dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dipikulnya, baik amanah di dunia maupun amanah di akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman tidak boleh mempermainkan amanah posisi jabatan yang kita miliki. Sebagai contoh, saat kita terpilih menjadi ketua dari suatu organisasi tertentu, maka saat itulah kita mendapatkan tanggung jawab untuk mengatur dan memimpin organisasi tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya yang ketiga, istiqomah. Pengertian istiqomah secara harfiah, istiqomah adalah sikap teguh dan tetap pada pendirian serta konsekuen dalam tindakan. Secara luas, istiqomah adalah upaya seseorang untuk tetap teguh berada di jalan yang lurus untuk melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan serta keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Selanjutnya, dalil istiqomah ini terdapat di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Selanjutnya, dasar yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi pernah ditanya, manakah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau bersabda, yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Dan beliau bersabda lagi, lakukan amal-amal itu sekadar kalian sanggup melakukannya. Selanjutnya, contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh istiqomah, seseorang yang mengakui benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka senantiasa menjaga lisan dan hatinya agar selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala serta mampu menjaga dirinya dari berbagai godaan yang datang.
Nah, demikian tadi penjelasan materi bab 2 tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga dapat membantu dalam menjalankan pembelajaran daring, serta tidak lupa kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terdapat tugas individu yang wajib dikerjakan. 1. Tulislah dalil beserta artinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 di kertas folio. Tugas yang kedua, tulislah hikmah dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah masing-masing 2 di atas kertas folio. Masing-masing 2 itu hikmah dari perilaku jujur 2, perilaku amanah 2, dan hikmah perilaku istiqomah 2. Nah, selanjutnya petunjuk pengumpulan. Yang pertama, silahkan difoto hasil pekerjaannya. Jika sudah selesai dikerjakan, kirim foto hasil pekerjaannya ke WA grup PAIBB masing-masing dengan format nama lengkap, garis bawah, nomor absen masing-masing, garis bawah, tugas individu bab 2. Kemudian referensi yang pertama, buku PR PAIBB karya PT Penerbit Intan Pariwara. Yang kedua, Pusat Ilmu Pengetahuan. Yang ketiga, Tafsir Q. Nah, cukup sekian pembelajaran materi bab 2. Jangan lupa tugas dikerjakan dan rencana tindak lanjut. Sampai ketemu pada materi bab berikutnya. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.